Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen di channel ini. Siapa tahu, kisah menyeramkan kali ini mungkin akan mengetuk pintu kamar kalian di tengah malam. Horor sebelum bobo, kali ini akan membawa kita ke Lembang, tempat seorang pemuda bernama Arka memulai hidup baru di sebuah rumah tua yang tampak biasa. Namun, rumah itu ternyata menyimpan rahasia kelam yang perlahan mengungkapkan dirinya. Malam-malam Arka diwarnai suara langkah kaki di lantai bawah, bisikan dari balik pintu, dan bayangan seorang gadis kecil yang terus mengintai. Bahkan, live Instagram yang ia lakukan mengungkap sesuatu yang lebih menyeramkan. Sesuatu yang tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Apakah Arka bisa melepaskan diri dari teror ini? Ataukah kehadiran itu akan terus mengikutinya dimanapun ia berada? Inilah horor sebelum bobo. Arka Pramudito menginjakkan kaki di depan rumah barunya, dengan koper besar dan ransel yang menggantung di bahunya. Udara yang dingin dari kawasan Lembang menusuk kulitnya. Namun Arka hanya tersenyum puas. Rumah tua itu berdiri kokoh, meski catnya mulai terkelupas dan jendelanya terlihat kusam. Baginya, ini adalah awal dari hidup baru, jauh dari kampung halamannya di Surabaya. Ia mendapatkan rumah ini dengan harga yang tidak masuk akal murahnya. Saat mencari tempat tinggal di dekat kampus, Arka terkejut melihat betapa murahnya rumah ini dibandingkan dengan harga sewa lainnya. Setelah berdiskusi dengan agen properti, ia merasa tak ada yang perlu dicurigai. Rumah ini hanya membutuhkan sedikit perbaikan di sana-sini, tapi selain itu, lokasinya agak jauh dengan universitas tempat ia akan melanjutkan studi S2, namun kenyamanan dia dapatkan. Arka memutar kunci, membuka pintu, dan melangkah masuk. Begitu ia menjejakkan kaki di dalam, hawa dingin yang berbeda dari udara luar langsung menyambutnya. Dingin itu terasa seolah-olah berasal dari dalam, bukan dari cuaca di luar. Ia bergidik sesaat, lalu menepis perasaan aneh itu dengan mengira bahwa mungkin rumah ini sudah lama tak berpenghuni. Jadi wajar jika hawanya lebih dingin dan lembab. Dari pintu masuk, Arka langsung bisa melihat ruang tamu yang luas dengan lantai kayu tua yang berderit halus di setiap langkahnya. Perabot di dalam rumah itu terkesan vintage. Meja kayu dengan ukiran klasik, sofa usang dengan pola bunga yang mulai memudar, dan lampu gantung yang berayun perlahan tanpa alasan yang jelas. Aroma khas kayu tua bercampur debu menyergap hidungnya, menambah kesan suram pada rumah ini. Meski terlihat agak menakutkan, ada sesuatu yang menarik Arka, yang seolah-olah membuat rumah ini memanggilnya untuk menetap. Arka berjalan perlahan, mengamati tiap sudut ruangan dengan teliti. Di salah satu sudut ruangan, ia menemukan sebuah foto hitam putih di atas meja kecil. Foto itu menampilkan seorang gadis kecil berambut ikal, mengenakan gaun putih dengan senyuman yang tampak pudar seiring waktu. Mata gadis itu tampak menatap lurus ke arahnya, seakan hidup dan penuh harap. Arka menatap foto itu beberapa detik sebelum akhirnya meletakkannya kembali dengan perasaan sedikit gelisah. Foto lama, mungkin milik pemilik rumah sebelumnya. Gumamnya pelan, mencoba menenangkan dirinya. Malam pertama di rumah itu tiba dengan cepat. Arka berkeliling menutup jendela-jendela tua yang berderit, mencoba memastikan bahwa udara dingin di dalam rumah tidak semakin parah. Ia akhirnya naik ke lantai atas dan memilih kamar tidur paling ujung. Setelah membersihkan tempat tidur seadanya, ia merebahkan diri, memejamkan mata, dan berusaha untuk tidur. Namun, saat matahari benar-benar tenggelam, rumah itu mulai hidup dengan suara-suara samar yang Arka tak pernah dengar sebelumnya. Ketika sedang terlelap setengah sadar, Arka mendengar bunyi berderit dari lantai kayu di lantai bawah.
Awalnya ia mengira itu hanya suara kayu yang melapuk. Namun suara itu tidak berhenti, malah semakin jelas seolah-olah ada langkah kaki kecil yang bergerak perlahan. Ia terbangun sepenuhnya, lalu duduk di tempat tidur dengan detak jantung yang mulai berdegup kencang. "Arka, tenang saja. Ini hanya rumah tua," gumamnya sambil menarik napas dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sendirian di rumah itu dalam cara yang menakutkan. Akhirnya, ia beranjak turun, membawa ponselnya untuk menggunakan senter sebagai penerang. Arka menyusuri tangga dengan hati-hati, mengarahkan senter ke ruang tamu yang gelap gulita. Tak ada apa-apa, hanya perabot tua yang diam tak bergerak, menambah kesan mencekam di ruangan itu. Ia hendak berbalik naik kembali ketika tiba-tiba telinganya menangkap suara lain. Suara itu terdengar dari arah dapur. Seperti suara bisikan, terlalu halus untuk dimengerti namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Ia menahan napas, mencoba mengabaikan suara tersebut. "Hanya angin," bisiknya kepada diri sendiri. "Hanya angin yang masuk lewat celah jendela." Namun, di lubuk hatinya, Arka merasakan sesuatu yang ganjil. Rumah ini tidak sekadar kosong dan tua. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Sesuatu yang entah bagaimana tahu bahwa dirinya sekarang ada di sini. Di tengah keheningan malam, Arka akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamar tidurnya dan mencoba tidur lagi. Meski rasa tidak nyaman masih menggantung di udara, ia meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah imajinasinya belaka. Namun, saat memejamkan mata, Arka tak bisa menghilangkan gambaran gadis kecil di foto hitam putih yang ia temukan tadi. Senyum pudar gadis itu seperti menghantui pikirannya, dan perlahan-lahan rasa kantuk yang mulai menghampiri berubah menjadi kecemasan yang tak dapat ia jelaskan. Malam itu udara semakin dingin, dan Arka berbaring di tempat tidurnya dengan perasaan yang tak sepenuhnya nyaman. Meski lelah setelah seharian bersih-bersih dan merapikan barang-barangnya, rasa kantuk enggan datang. Hawa dingin di rumah ini terasa lain, bukan dingin biasa, tapi dingin yang entah mengapa menusuk hingga ke tulang. Di tengah kegelisahannya, ia memutuskan untuk menelepon keluarganya di Surabaya, mengobrol sedikit untuk mengusir sepi. Ia menghubungi bundanya melalui video call. Wajah bundanya muncul di layar dengan senyuman lebar, diikuti suara ayahnya yang bertanya kabar dari kejauhan. Meski jauh di Surabaya, mereka tetap sangat memperhatikan Arka, terutama sekarang ketika ia tinggal di daerah baru, di lingkungan yang tidak dikenal. "Arka, bagaimana rumah barumu?" tanya bundanya dengan antusias. Arka menggeser kamera ponselnya, memperlihatkan sebagian kamar. "Ini rumah tua, tapi cukup luas. Mungkin perlu sedikit perbaikan di sana-sini, tapi harganya benar-benar murah," jawab Arka sambil tertawa kecil. Ia tidak ingin membuat keluarganya khawatir, meskipun sebenarnya ia masih merasa tidak nyaman sejak memasuki rumah ini. Bundanya tersenyum, tampak lega. "Ya sudah. Yang penting kamu nyaman. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan, ya." Percakapan mereka berlanjut dengan santai, membahas rutinitas dan rencana studi Arka. Namun, di tengah obrolan, ekspresi wajah bundanya tiba-tiba berubah. Ia mengerutkan kening dan memandang layar dengan mata yang membelalak. "Arka," bisik bundanya dengan suara gemetar. Ada orang di belakangmu." Arka merasakan jantungnya berdebar hebat. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya dinding kamar yang kosong dan pintu yang sedikit terbuka. Ia kembali menatap layar ponselnya, mencoba tersenyum untuk menenangkan bundanya. Enggak ada siapa-siapa, Bun. Mungkin cuma bayangan atau refleksi dari lampu." Namun, bundanya tidak begitu saja tenang. "Arka, bunda serius.
Bunda lihat seseorang, sosok seperti anak kecil. Dia berdiri di belakangmu, sebentar lalu menghilang. Arka, kamu baik-baik saja, kan? Arka tertawa kaku, mencoba mengalihkan perhatian bundanya. Bunda, rumah ini kosong kok. Mungkin bunda cuma salah lihat. Tapi sebenarnya, hatinya mulai diliputi rasa cemas. Bayangan seorang anak kecil? Mungkinkah ini berhubungan dengan foto gadis kecil yang ia temukan tadi? Setelah beberapa kali meyakinkan orang tuanya bahwa ia baik-baik saja, Arka akhirnya menutup video call. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap menyelimuti. Apakah bundanya benar-benar melihat sesuatu? Atau hanya efek dari ketakutan yang ia bawa sejak tiba di rumah ini? Ia menatap ponsel di tangannya, berharap ini semua hanya imajinasinya. Usai menutup telepon, Arka berusaha memejamkan mata dan memaksakan diri untuk tidur. Namun, saat ia baru mulai terlelap, terdengar suara berderit dari lantai bawah, seperti seseorang berjalan dengan langkah pelan. Langkah kaki yang hampir samar namun cukup jelas untuk menembus keheningan malam. Arka membeku di tempat tidurnya. Detak jantungnya berpacu. Ia tahu, ia sendirian di rumah ini. Tidak mungkin ada orang lain. Arka, kamu cuma capek. Bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu terus berlanjut. Kini terdengar lebih dekat. Seakan-akan langkah kaki itu menaiki tangga menuju lantai 2. Arka menahan napas, lalu dengan sangat hati-hati meraih ponselnya dan mengaktifkan lampu senter. Dalam hati, ia berharap ini hanyalah bayangan atau halusinasi akibat kelelahan. Ia perlahan bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah tangga, berusaha menenangkan diri meski rasa takutnya semakin menjadi. Ketika ia menyorotkan senter ke arah tangga, tak ada siapapun di sana. Hanya tangga tua yang diam dalam bayang-bayang gelap, dengan lantai kayu yang berderit sesekali, menambah suasana mencekam di sekitarnya. Ia kembali ke kamarnya, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah efek dari kepindahan dan suasana baru. Setelah beberapa saat, Arka akhirnya tertidur, namun tidurnya tidak tenang. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan menyusuri lorong gelap di rumah itu. Suasana di mimpinya sangat sunyi, dengan dinding-dinding yang tampak menjulang tinggi dan menyempit di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok seorang gadis kecil berdiri di ujung lorong. Wajahnya buram, namun matanya terlihat sayu dan penuh duka. Gadis itu diam, hanya menatap Arka dengan tatapan kosong. Suara lirih terdengar dari bibir gadis itu, seakan memanggil namanya dari dalam mimpi. Arka mencoba mendekat, namun langkahnya terasa berat, seolah lantai di bawahnya berubah menjadi pasir yang terus menghisapnya ke dalam. Gadis itu berdiri mematung, dan tatapan kosong di wajahnya terasa menusuk, memancarkan rasa putus asa yang tak tertahankan. Saat Arka hampir sampai di depannya, gadis itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan Arka sendiri dalam lorong gelap yang semakin mencekam. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Suara langkah kaki dan tatapan kosong gadis kecil itu masih tertinggal dalam benaknya. Arka kini merasa yakin bahwa apapun yang bundanya lihat melalui video call mungkin lebih dari sekadar imajinasi. Mungkin ia tidak sendirian di rumah ini. Arka menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong, sementara benaknya masih dipenuhi gambaran gadis kecil itu. Sekarang, ia tidak bisa menyangka lagi bahwa ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, namun jelas dirasakan. Gadis kecil itu ada di sini, entah dalam wujud apa, dan ia sepertinya ingin memberitahukan sesuatu pada Arka. Setelah mengalami malam yang penuh kegelisahan, Arka bangun dengan perasaan yang sedikit lega.
Ia merasa segala hal aneh yang terjadi semalam hanyalah akibat dari kelelahan dan kecemasan akibat kepindahannya. Untuk mengalihkan pikiran, ia membuka ponselnya dan mulai memotret beberapa sudut rumah itu. Lantai kayu tua yang berderit, jendela-jendela besar yang menghadap ke halaman, dan foto hitam putih gadis kecil yang ia temukan di atas meja. Tanpa berpikir panjang, ia mengunggah beberapa foto ke akun Instagramnya dengan caption, "Awal baru di tempat lama. Semoga rumah ini punya banyak cerita untuk diceritakan. Sama seperti aku yang punya banyak mimpi untuk dijalani. Rumah baru, rumah lama, petualangan." Tak lama setelah postingan itu diunggah, komentar-komentar mulai muncul dari teman-teman dan kenalan online-nya. Mereka memuji penampilan klasik rumah itu dan berkomentar tentang keberaniannya tinggal di rumah yang terkesan angker. Namun, satu komentar menarik perhatiannya datang dari akun Bisikan Gaib 91. "Bro, itu rumah kosong Sukamaya. Hati-hati deh. Katanya tempat itu punya sejarah kelam. Banyak yang bilang angker." Arka merasa penasaran dan sedikit cemas. Ia tak pernah mendengar rumah ini disebut rumah kosong Sukamaya. Dan komentar itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Merasa perlu mengetahui lebih lanjut, ia mengetikkan direct message kepada akun tersebut. "Halo, makasih ya buat komennya. Maksudnya, sejarah kelam, itu apa? Ya? Emangnya ada kejadian apa di rumah ini?" Orang di balik akun itu, yang ternyata bernama Ridwan, membalas dengan cepat. "Iya, bro. Rumah itu memang ada ceritanya. Warga sekitar sini nyebutnya rumah kosong Sukamaya, gara-gara kejadian aneh yang sering terjadi di sana. Katanya, rumah itu dihantui arwah seorang anak perempuan bernama Tina yang hilang di daerah itu sekitar tahun 1900-an. Arka tertegun. Tatapannya terpaku pada layar. Seorang gadis bernama Tina yang menghilang? Ia teringat pada foto hitam putih gadis kecil yang ia temukan di ruang tamu kemarin. Rasa penasaran dan ngeri bercampur menjadi satu. Arka pun mengetik DM kembali. Sebenarnya, apa yang terjadi sama dia? Ridwan pun segera membalas. "Nggak ada yang tahu pasti. Katanya sih, orang tuanya sering memperlakukan dia dengan kasar, dan dia meninggal dengan tragis. Tapi jasadnya nggak pernah ditemukan. Ada juga yang bilang dia masih ada di sana. Kayak nyari seseorang buat nolongin dia. Orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu, cerita sering lihat bayangan anak kecil, atau dengar suara dia manggil-manggil." Pesan itu membuat bulu kuduk Arka meremang. Pengalaman anehnya, semalam tiba-tiba terasa lebih nyata. Bayangan anak kecil yang bundanya lihat melalui video call, suara langkah kaki samar, mimpi tentang gadis kecil dengan tatapan kosong, semua itu mulai terhubung. Arka pun mulai bercerita. "Gue sebenarnya ngalamin kejadian aneh tadi malam. Gue pikir gue lihat sesuatu. Atau mungkin bunda gue yang lihat. Ah, sudahlah. Ada cerita lain gak soal rumah ini?" Ridwan membalas pesan itu lagi. "Wah, banyak banget. Orang-orang bilang Tina sering muncul di cermin, ninggalin tulisan di dinding, atau bikin suara-suara aneh tengah malam. Mereka nyebut dia arwah tersesat. Karena katanya dia lagi nyari jalan keluar, atau seseorang yang bisa nolong dia pulang. Katanya, dia cuma mau ditemukan." Arka menelan ludah dengan susah payah. Kata-kata Ridwan itu membuatnya ingat dengan bisikan yang ia dengar dari lantai bawah semalam, dan suara halus dalam mimpinya yang memanggil namanya. Gadis itu, Tina, sepertinya memang sedang mencoba berkomunikasi. Tapi bagaimana? Setelah obrolan itu, rasa ingin tahu Arka semakin memuncak. Ia mulai memeriksa tiap sudut rumah dengan lebih teliti, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan Tina. Ia kembali ke ruang tamu,
tempat ia menemukan foto hitam putih gadis kecil itu. Foto itu kini tampak semakin seram. Seakan-akan gadis itu memperhatikannya dengan tatapan yang lebih intens. Ia mengamati lebih dekat, mencari-cari detail lain yang mungkin terlewatkan. Di meja dekat foto itu, Arka menemukan buku harian tua yang sudah lusuh, sepertinya milik penghuni lama rumah ini. Saat membuka halaman-halamannya yang hampir sobek, ia menemukan beberapa coretan yang sulit terbaca. Namun, di halaman terakhir, ada satu tulisan yang masih terlihat jelas. "Tina, maafkan aku. Kamu akan selalu ada di sini." Kalimat itu membuat Arka merinding. Jika memang ada seseorang yang merasa bersalah kepada Tina, maka kemungkinan besar ada sebuah tragedi yang terjadi di sini. Namun, tulisan ini juga memberikan petunjuk bahwa Tina tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat ini. Malam itu, Arka mencoba untuk tidur lebih awal, tapi perasaan gelisah terus menghantuinya. Ia memikirkan semua yang ia baca dan dengar dari Ridwan, dan misteri yang meliputi rumah ini terasa semakin kelam. Ketika ia mulai terlelap, suara langkah kaki dari lantai bawah terdengar lagi. Kali ini, suara itu tidak samar. Langkahnya lebih jelas, lebih dekat, seolah-olah seseorang sedang berjalan perlahan di sekitar ruang tamu. Arka memegang ponsel dengan tangan gemetar, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin menjadi. Namun, tiba-tiba, suara itu berhenti. Sepi. Sunyi yang mencekam memenuhi seluruh ruangan. Namun ia bisa merasakan kehadiran yang menakutkan. Tiba-tiba, terdengar suara kecil, seperti seseorang berbisik dari balik pintu kamarnya. Arka. Suara itu membuat Arka melompat ketakutan. Suara itu terdengar lemah dan jauh, namun jelas menyebut namanya. Ia menoleh, menatap pintu dengan jantung yang berdegup kencang. Bayangan seorang gadis kecil tampak samar di bawah celah pintu, membuat Arka terpaku. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Dengan tangan gemetar, Arka mengarahkan ponselnya ke arah pintu dan mengaktifkan kamera, berharap bisa menangkap sesuatu di layar. Namun, saat ia melihat kembali, bayangan itu sudah menghilang, meninggalkan dirinya dalam kesunyian yang menyesakkan. Arka menatap pintu dengan tatapan kosong, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Bayangan, suara langkah kaki, bisikan di malam hari, semua ini terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Dalam hatinya, Arka tahu bahwa arwah Tina ada di sini, dan gadis itu sepertinya tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Malam kembali tiba, dan kali ini Arka merasakan ketakutan yang lebih nyata. Semua kejadian aneh yang terus berlangsung sejak ia tiba di rumah ini, mulai menggerogoti ketenangannya. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak, dan setiap malam seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Rasa takut yang semakin memuncak, membuat Arka ingin mencari solusi. Ia teringat obrolannya dengan Ridwan di Instagram, yang sepertinya tahu lebih banyak soal rumah ini daripada dirinya. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, ia memutuskan untuk membagikan pengalamannya kepada publik. Arka menyiapkan ponselnya dan membuka Instagram, memulai live stream untuk pertama kalinya. Arka is now live. Tertulis di layar ponselnya ratusan, lalu ribuan penonton segera bergabung. Sebagian besar adalah teman-temannya yang penasaran. Di layar muncul komentar-komentar yang mengalir deras, mulai dari ucapan sapa hingga emoji kaget saat Arka menjelaskan tentang rumah barunya. Oke, jadi, aku tahu ini terdengar aneh, tapi ada hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini setiap malam. Aku dengar suara langkah kaki, dan semalam bundaku bahkan melihat seorang anak kecil di belakangku waktu kami video call. Komentar semakin ramai. Sebagian besar teman-temannya merespons dengan canda dan rasa penasaran, sementara yang lainnya mulai merasa was-was.
Dari akun Horror Hunter. Bro, serem banget. Yakin lo beneran sendirian di sana? Lalu akun Pemburu Hantu Indo. Wah, bro, tempat lo angker banget. Ini rumah kosong Sukamaya, kan? Arka melanjutkan ceritanya, dan kali ini lebih serius. Ia mengungkapkan mimpi buruk tentang seorang gadis kecil bernama Tina, yang diceritakan oleh salah satu followernya sebagai arwah yang tak bisa pergi. Rasa tegang mulai muncul di antara komentar-komentar penonton, dan jumlah pemirsa terus meningkat. Arka pun melanjutkan live streamingnya kembali. Aku tidak tahu. Mungkin aku hanya kebanyakan berpikir. Tapi rasanya ada sesuatu di sini. Sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, ponselnya menangkap bayangan yang melintas cepat di belakang Arka. Ribuan orang yang menyaksikan langsung heboh, mengirimkan komentar dengan penuh kepanikan. Penggemar misteri. Ada yang lihat tadi? Kayak ada seseorang di belakang kamu. Arka. Lalu ada hantu lokal lovers. Astaga, ada bayangan tadi. Coba ulang deh. Arka berbalik dengan cepat. Namun tak melihat apapun di ruangan tersebut. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Tatapannya terpaku pada layar. Rasa takutnya bertambah ketika ia menyadari bahwa ribuan penonton barusan melihat bayangan yang tak ia sadari ada di belakangnya. Seolah ingin membuktikan sesuatu, Arka memutuskan untuk berjalan keliling rumah sambil tetap menyiarkan live stream. Ia membawa ponselnya dan menyorot setiap sudut ruangan, sementara penonton memberikan reaksi dan saran. Ketika ia menuju dapur, terdengar suara berbisik yang samar. Nyaris tak terdengar. Dengar. Kalian dengar suara itu? Ia mendekatkan ponselnya ke sumber suara, berharap bisa menangkap lebih banyak. Tapi tiba-tiba suara itu menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Arka bernapas pelan, berusaha menenangkan dirinya, sementara komentar terus membanjiri layarnya. Sara seram, kedengeran kayak suara anak kecil. Aku dengar dia bilang, tolong aku. Ada juga dari bicara hantu. Ini gila banget. Arka, lo harus keluar dari sana sekarang juga. Suasana semakin mencekam saat tiba-tiba, cermin di dapur yang terpantul di layar ponselnya, memperlihatkan sosok gadis kecil. Sekilas, Arka dan ribuan penonton bisa melihat Tina berdiri di belakangnya. Mata gelapnya menatap langsung ke arah kamera dengan tatapan kosong. Arka menjerit kecil dan menjatuhkan ponselnya. Suara teriakan dan desahan ketakutan dari dirinya membuat suasana semakin mencekam. Komentar-komentar berisi ketakutan memenuhi layar, sementara Arka berusaha menenangkan dirinya. Ya Tuhan! Kalian semua lihat itu kan? Apa yang harus aku lakukan? Setelah berhasil menenangkan diri, Arka kembali mengambil ponselnya, meskipun tangannya masih gemetar. Beberapa penonton mulai memberikan saran, beberapa di antaranya menyarankan cara tradisional untuk mengusir roh, atau membersihkan rumah dari energi negatif. Seperti dari Wanda Mistis, coba bakar daun sereh atau kemenyan, kelilingin setiap sudut rumah buat bersihin energi negatif. Lalu ada juga pengusir hantu 101. Kalau itu memang Tina, kamu harus ngomong sama dia. Tanyakan dia mau apa. Kadang arwah cuma butuh dilepaskan. Ada juga dari Mary Mystic. Bawa benda-benda kayak garam atau air doa. Taruh di tiap ruangan buat perlindungan. Penonton terus mengirimkan saran, mulai dari cara-cara sederhana, hingga metode pembersihan roh yang rumit. Arka merasa kebingungan, namun ia mulai berpikir untuk mencoba beberapa saran tersebut. Walaupun terkesan konyol, rasa takut dan keputusasaan membuatnya ingin melakukan apapun agar rumah ini kembali tenang. Oke, jadi besok aku akan coba beberapa cara ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah membantu.
Semoga saja berhasil. Ia menutup live stream itu dengan jantung yang masih berdegup kencang. Namun dengan sedikit rasa lega karena banyak orang yang tampaknya mendukung dan memahami apa yang ia alami. Tapi di dalam hatinya, Arka tahu, cara ini mungkin tidak akan semudah itu. Gadis kecil itu, Tina, tidak terlihat seperti arwah yang mudah pergi. Arka memandang sekeliling dapur, merasakan hawa dingin yang masih menguar di sekelilingnya. Kali ini, ia tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ada sesuatu yang ingin mengungkapkan diri, sesuatu yang menunggu saatnya untuk menyampaikan pesan. Malam ini terasa sunyi, namun kehadiran Tina terasa semakin nyata, seolah arwah itu baru saja diundang kembali oleh ketakutannya yang menguat. Setelah malam penuh teror di Instagram Live, Arka memutuskan untuk mengikuti saran dari penonton tentang membersihkan rumah dari energi negatif. Ia membeli kemenyan dan garam dari toko terdekat, sesuai instruksi beberapa penonton yang meyakinkannya bahwa cara ini bisa membantu. Ketika malam tiba, ia mulai melakukan ritual sederhana, berkeliling rumah sambil membakar kemenyan, mengitari setiap sudut ruangan. Aroma tajam dari kemenyan memenuhi udara. Sementara Arka mencoba tetap tenang meskipun tangannya masih gemetar. Tina, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku harap ini bisa membantumu. Namun, setiap langkah Arka di dalam rumah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menentang setiap tindakannya. Hawa dingin yang tidak wajar mengalir, membuat kemenyan dalam genggamannya bergetar. Pada saat itu, ia menerima sebuah pesan di Instagram dari akun yang dikenal sebagai Indigo Gilang. Hey, bro, gue nonton live lo tadi. Gue ini Indigo, bisa ngerasain hal-hal yang orang biasa nggak bisa. Kayaknya gue tahu cara bantu lo buat ngadepin Tina. Arka merasa lega, meskipun ada keraguan kecil tentang menerima bantuan dari seseorang yang ia temui secara online. Tapi rasa putus asanya membuatnya tak punya pilihan lain. Ia segera membalas pesan tersebut, dan memberikan alamat rumahnya pada Gilang. Tak lama kemudian, Gilang tiba di depan rumah. Pria muda berusia awal 20-an ini terlihat percaya diri, bahkan sedikit arogan, dengan gaya bicara yang meyakinkan. Ia menjelaskan kepada Arka bahwa ia memiliki kemampuan untuk merasakan dan berkomunikasi dengan roh. Gilang mulai menyusuri rumah, berbicara dengan suara yang lebih keras dari yang Arka harapkan. Ia memerintahkan Tina untuk pergi, dan menyebutnya sebagai jiwa terperangkap yang harus dibebaskan. Arka mengamati dengan perasaan tak nyaman, tapi berharap Gilang bisa mengusir Tina dari rumah ini. Gilang pun berusaha komunikasi dengan Tina. Dengar, Tina, sudah cukup. Kau bukan pemilik rumah ini lagi. Pergilah. Jangan ganggu Arka lagi. Namun, semakin lantang Gilang berbicara, hawa di rumah itu semakin berat. Arka merasakan perubahan di sekeliling mereka. Tiba-tiba, lampu mulai berkedip, dan suara berderi terdengar dari lantai atas. Bayangan gelap melintas di sudut pandang Arka, dan Gilang yang awalnya penuh percaya diri kini mulai tampak gelisah. Gilang mengangkat tangannya, seolah-olah mencoba merasakan kehadiran Tina secara langsung. Ia menutup matanya, dan mulai membisikkan kata-kata yang terdengar seperti mantra. Namun, seketika itu juga, terdengar suara tawa kecil yang menggema di seluruh ruangan. Suara seorang gadis yang terdengar seram dan penuh amarah. Tawa itu membuat bulu kuduk Arka berdiri, dan wajah Gilang berubah pucat. Seketika, udara di ruangan menjadi begitu dingin hingga napas mereka tampak seperti uap di udara. Tawa gadis kecil itu berhenti, digantikan oleh suara bisikan penuh kemarahan. Kenapa kau usir aku? Suara itu berkata, terdengar marah dan penuh dendam. Gilang membuka matanya,
dan seketika terjatuh ke lantai. Wajahnya menegang. Tubuhnya bergetar hebat. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencengkeramnya. Sambil menahan sakit, Gilang berkata, "Arka, dia tidak mau pergi. Dia marah." Gilang berusaha bangkit. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya ke belakang dengan kekuatan besar. Arka menyaksikan dengan ngeri ketika Gilang terdorong ke dinding. Tubuhnya tertahan seperti ada tangan tak terlihat yang menekannya. Mata Gilang tampak melebar. Ketakutan mulai terpancar dari sorot matanya. "Tina, ampun, aku hanya ingin membantu," bisik Gilang dengan suara parau. Tapi tidak ada ampun. Sebaliknya, Arka melihat bayangan gadis kecil itu muncul, melayang di tengah ruangan dengan mata kosong yang menatap Gilang penuh kebencian. Ia tahu Tina merasa terganggu, dan kini gadis itu tak akan melepaskan Gilang dengan mudah. Gilang mulai berteriak, tercekik oleh kekuatan tak terlihat yang menghimpit tubuhnya. Arka mencoba mendekat, namun rasa takut menahannya. Ia hanya bisa melihat saat Gilang bergumul melawan sesuatu yang tak kasat mata, hingga tiba-tiba Gilang jatuh ke lantai. Tubuhnya kaku dengan wajah yang tampak pucat pasi. Tina telah mengusirnya dengan caranya sendiri. Gilang yang tampak lemas berusaha bangkit, memegangi dadanya yang nyaris tak bisa bernapas. Arka menatapnya penuh ketakutan, tak bisa berkata-kata. Gilang memandangnya dan berkata dengan suara lemah, Aku sudah mencoba, tapi Tina ini, dia lebih kuat dari yang kupikirkan. Dia tidak akan pergi." Arka merasakan amarah Tina membara di dalam rumah itu. Hawa dingin semakin pekat. Tina mungkin adalah arwah yang hanya ingin ditemukan. Tapi kehadiran Gilang yang arogan justru membuatnya marah dan semakin kuat. Sepertinya Gilang telah meremehkan kekuatan arwah yang sudah lama menunggu ini. Arka mengantar Gilang keluar dari rumah dengan terburu-buru. Sementara rasa takut dan kebingungan memenuhi benaknya. Gilang tampak terluka, dan sebelum meninggalkan rumah, ia berbisik pada Arka dengan ketakutan. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, tapi aku tahu satu hal. Dia tidak akan pernah melepaskanmu, Arka." Arka menatap pintu rumahnya dengan perasaan hampa. Apapun yang baru saja terjadi, Tina kini tampak semakin melekat padanya, dan ia tak yakin bisa menemukan jalan keluar dari teror yang akan terus menghantuinya. Setelah malam penuh teror yang hampir merenggut nyawanya dan Gilang, Arka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Dengan perasaan campur aduk, ia meminta agen properti untuk membatalkan sewa rumah itu dan memilih pindah ke asrama kampus, berharap bisa meninggalkan pengalaman mengerikan itu selamanya. Arka tiba di asrama barunya dengan rasa lega yang luar biasa. Asrama tersebut sederhana namun bersih, dan tak ada hawa dingin menusuk atau suara-suara misterius yang membayangi. Setelah beberapa hari mengalami teror yang seakan tak berujung, kini ia bisa bernapas sedikit lebih lega, meski masih ada rasa takut yang membekas. Malam pertama di asrama, Arka memutuskan untuk kembali live di Instagram, ingin membagikan kabar bahwa ia telah pindah dan selamat dari rumah itu. Ia merasa bahwa dengan memberitahu para penonton setianya, yang sebagian besar ikut menonton terornya, ia bisa benar-benar mengakhiri babak menyeramkan itu. Arka is now live. Arka tersenyum ke kamera, terlihat lebih rileks daripada sebelumnya. Jumlah penonton langsung bertambah, dan komentar-komentar penuh rasa syukur membanjiri layar. "Hey guys, kabar baik. Aku sudah pindah ke asrama kampus. Rumah lama itu. Well, aku harap aku nggak pernah harus ke sana lagi. Terima kasih untuk semua yang sudah kasih support dan saran. Ini malam pertamaku di sini,
dan aku merasa jauh lebih tenang. Komentar-komentar positif terus mengalir. Jessica sekarang, syukurlah kamu udah keluar dari sana, Arka. Pemburu hantu Indo. Keputusan yang tepat, bro. Ada arwah yang emang gak bakal pergi begitu aja. Penggemar misteri. Selamat udah kabur dari rumah angker itu. Nikmati tempat barumu ya. Arka tertawa lega, sambil mengucapkan terima kasih pada para penonton. Ia memutar kameranya, memperlihatkan kamar asramanya yang sederhana namun nyaman, dengan dinding putih bersih dan jendela besar yang menghadap ke taman kampus. Tak ada apa-apa yang aneh di sana, dan Arka benar-benar merasa seperti sudah memulai lembaran baru. Namun, di tengah obrolan santai, salah satu penonton tiba-tiba berkomentar. Dari Horror Hunter. Tunggu. Ada yang lihat bayangan barusan nggak? Arka berhenti sejenak, mengerutkan kening. Ia memandang ke layar ponselnya, membaca komentar itu dengan perasaan cemas yang mulai kembali. Bayangan? Guys, jangan bercanda. Apa maksudnya? Beberapa penonton lainnya mulai menulis komentar serupa, mengaku melihat sesuatu melintas di belakang Arka. Namun Arka tidak merasakan apa-apa, dan suasana di kamar itu tampak normal. Ia tertawa kecil, mencoba menenangkan dirinya dan para penonton. Kalian pasti masih trauma dari rumah lamaku, ya? Santai saja, di sini aman. Komentar terus berdatangan, sebagian besar berisi saran untuk memastikan bahwa ia benar-benar sendirian. Namun, rasa lega Arka mulai menghilang, digantikan oleh perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba kembali muncul. Ia berbalik, melihat ke sekitar kamar, tapi semuanya tampak kosong. Oke, kalau begitu, aku akan keliling lagi untuk meyakinkan kalian. Dan diriku sendiri, hahaha. Mencoba menenangkan. Ia menyorotkan kamera ke seluruh kamar asramanya sekali lagi. Semuanya tampak normal, tak ada bayangan, tak ada suara aneh, tak ada tanda-tanda dari Tina. Para penonton mulai tenang, namun, ketika Arka menurunkan kamera dan kembali menatap layar, wajahnya berubah pucat. Di layar ponsel, ia melihat kilasan bayangan gelap melintas di belakangnya. Sebuah sosok yang samar namun jelas menyerupai siluet seorang gadis kecil. Para penonton pun langsung terdiam, dan layar Instagram penuh dengan emoji kaget dan seruan ketakutan. Ya ampun, Arka. Dia masih ada di sana. Itu dia. Tina. Ngikutin kamu. Arka tertegun, tak mampu berkata apa-apa. Ia menoleh perlahan, tapi sosok itu sudah menghilang. Hawa di ruangan mendadak dingin, dan suasana yang semula hangat berubah menjadi mencekam. Para penonton terus memperingatkan, berteriak di kolom komentar seolah-olah mencoba menyelamatkan Arka. Ia menatap layar dengan ketakutan, menyadari bahwa meski ia telah meninggalkan rumah itu, Tina belum benar-benar meninggalkannya. Teror itu belum berakhir. Tina mengikutinya, dan mungkin ia tidak akan pernah bisa benar-benar bebas dari arwah yang penuh amarah itu. Dengan tangan gemetar, Arka menekan tombol untuk mengakhiri live stream, meninggalkan para penonton dalam kebingungan dan ketakutan. Ruangan kembali sunyi, namun kehadiran Tina terasa semakin nyata, seolah-olah ia ada di sana, mengintai di sudut gelap, menunggu saatnya untuk muncul kembali.